Puji nama Tuhan, Shalom. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Saya percaya menjadi kerinduan setiap kita untuk kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya mau ajak setiap kita sama-sama memuji nama Tuhan, bawa kerinduan kita kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, samamu, di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu, di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Ingin selalu berada di dekatmu, memandang wajahmu, bersamamu, di dalam hadiratmu, di tempat kudusmu. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Berada dalam hadiratmu menjadi kesukaan setiap kami Tuhan, mengenalmu lebih lagi. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Sekali lagi sama-sama. Oh sungguh ku rindu untuk mengenalmu lebih lagi. Sungguh ku rindu, oh sungguh ku rindu cari wajahmu setiap hari. Sungguh ku rindu. Haleluya. Saya bersyukur buat hari ini Tuhan. Kasih setia Tuhan yang membawa kami terus dekat kepada Tuhan. Tangan kasih Tuhan, tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, yang terus menggenggam kami, menarik kami terus mendekat, kami terus tinggal dalam hadirat Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami berjalan, Engkau ada di sana, menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan. Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada
ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan, ku nikmati. Kau mengenal pribadi kami, tahu isi hati kami. Oh Yesus, kami menyembah-Mu. Oh Shibata Karalabaya Sande. Menarik kami tenggelam di dalam hadirat-Mu Tuhan.
menikmati indah hadirat-Mu. Ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, dawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau berdoa bersama-sama. Kita tundukkan kepala kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh berkumpul kembali untuk mendengarkan sebagian firman-Mu lewat call online. Berkati umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Engkau jamah, jangkau mereka. Kami percaya ada perubahan pada hari ini untuk mereka boleh mengenal Engkau, menyembah Engkau dari hati mereka masing-masing. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selama 2 bulan kita membicarakan tentang the calling to worship. Lalu beberapa bulan yang lalu kita juga berbicara tentang panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saat ini kita harus diperlengkapi lagi mengenai worship, penyembahan. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, ada beberapa quote yang akan saya bacakan. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada kita semua. Yang pertama, pandangan Anda tentang Tuhan, seberapa besar Anda berpikir tentang Dia, akan menentukan seberapa besar iman Anda. Ini Tony Evans yang berbicara, ya. Yang kedua, seseorang tidak dapat mengurangi kemuliaan Tuhan dengan menolak menyembahnya. Ya. Dicerna ya, masing-masing quote. Yang ketiga, aku tidak pernah tahu bagaimana menyembah sampai aku tahu bagaimana mencintai. Jadi ketiga quote yang ada itu sangat memberkati. Sebelum kita menyembah, kita juga harus tahu dan kita juga harus berpikir bahwa siapa Tuhan itu dalam kehidupan kita. Kalaupun kita menolak untuk menyembah Tuhan, Tuhan tidak akan, kemuliaannya juga tidak akan berkurang. Ya. Dan yang ketiga juga,
kita harus mencintai lebih dahulu Tuhan kita, baru kita tahu bagaimana menyembah yang lebih baik. Tuhan kita itu seperti apa? Ya, itu quote kita pada malam hari ini. Masuk ke dalam firman Tuhan, the calling to worship, saya mau katakan bahwa menyembah di dalam Wahyu pasal 5 ayat 14 itu adalah proskuneo. Tapi sebelum kita bahas proskuneo, kita baca kitab Wahyu pasal 5 ayat 14. Dan keempat makhluk itu berkata, amin, dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Ya. Proskuneo berarti memberi penghormatan kepada, ya, kepada subjek, kepada siapa, ya. Proskuneo juga digunakan ketika orang memberikan penghormatan kepada orang yang ditinggikan, seperti raja misalnya, ya. Ada beberapa ayat-ayat mengenai proskuneo, seperti di Matius 18 ayat 26, Wahyu 3 ayat 7 sampai 9, dan Kisah Rasul 10 ayat 25. Contoh, misalnya saya ambil Kisah Rasul 10 ayat 25. Dibacakan di sini bahwa ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya ia menyembah Petrus. Jadi Kornelius adalah seorang perwira, tapi dia takut akan Allah. Pada saat dia bermimpi untuk menjemput seorang hamba Tuhan yaitu Petrus untuk dibawa untuk berbicara kepada keluarganya dan keluarga besarnya dan orang-orang yang dikumpulkannya. Tapi yang lebih yang ditekankan sebelum ke hal-hal yang itu, Petrus sebelumnya juga bermimpi. Ya, bermimpi ada satu lembar pada saat dia itu ada makanan-makanan yang dibilang bahwa itu najis. Petrus disuruh makan makanan itu, tapi Petrus menolak. Karena dia bilang itu najis makanannya. Tapi kata Tuhan, apa yang dikatakan Tuhan itu halal, tidak boleh dikatakan najis oleh orang. Oleh tiada seorang pun yang bisa berkata itu najis. Petrus tidak tahu apa artinya. Setelah dia bermimpi itu, datang malaikat juga berbicara, tuh, ada orang di bawah yang menjemputmu akan datang untuk dibawa ke tempat Kornelius. Karena Petrus itu sudah mengetahui bahwa firman Tuhan, Roh Kudus juga akan dikabarkan untuk ke seluruh dunia, ke seluruh bangsa, ya. Jadi tidak boleh Petrus juga menolak undangan daripada orang yang bukan dari bangsa Yahudi. Ya. Pada saat Petrus datang ke perkumpulan tempat Kornelius, disitulah Kornelius menyambut dan sambil tersungkur di depan kakinya Petrus. Ya, Kornelius menyembah. Jadi Kornelius itu proskuneo, ya, kepada Petrus. Di Wahyu 3 ayat 7 sampai 9 juga dikatakan bahwa, dan tuliskan kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Berarti dikatakan bahwa Tuhan Yesus ini memegang kunci Daud. Dan apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun.
Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal nama-Ku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Ya. Jadi proskuneo. Jadi dikatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri yang memegang kunci Daud. Ya. Kalau kita baca di Alkitab, ya, kita tahu Daud itu orang yang dikhususkan sama Tuhan. Tuhan itu berkenan kepada penyembahan seorang Daud. Nanti kita akan berbicara lebih jauh, kenapa sih Daud itu sangat, ya, penyembahannya itu disukai sama Tuhan. Nanti kita akan berbicara. Tetapi sebelum kita masuk ke situ, kita harus tanya kepada diri kita, kenapa sih kita harus menyembah Tuhan Yesus? Ya, kenapa? Karena saya bilang bahwa penyembahan itu adalah panggilan kehormatan bagi kita untuk menyembah Allah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Jadi kalau the calling to worship itu berarti panggilan kehormatan bagi kita untuk menyembah Allah. Dan kita tidak boleh menyia-nyiakan panggilan itu. Dan kalau ditanya, kenapa kita harus menyembah Tuhan? Ya, yang pertama, karena Allah meninggikannya. Di Filipi 2 ayat 9-11 dikatakan di situ, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya. Jadi karena Allah meninggikan Tuhan Yesus itu, jadi ya kita juga harus ikut, ya, karena pencipta langit dan bumi aja itu sangat meninggikan Tuhan Yesus, sangat menghormati Tuhan Yesus. Apalagi kita ini sebagai manusia ciptaannya, kita yang dikasih kehormatan, ya, pada saat ini dan seterusnya untuk menyembah Tuhan. Kita pakai kesempatan-kesempatan yang ada untuk menyembah Tuhan. Ya. Jangan disia-siakan. Yang kedua, karena Allah meninggikan yang pertama, yang kedua untuk kemuliaan Allah. Ya, Filipi 2 ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Selain Tuhan Yesus, ya, jadi kita juga harus memuliakan Allah Bapa, ya, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi satu paket. Pada saat kita menyembah Tuhan Yesus, kita juga harus meninggikan Allah Bapa itu sendiri dalam kehidupan. Itu satu paket, tidak bisa dilepaskan, ya. Yang ketiga, kenapa kita harus menyembah Tuhan Yesus? Dalam Wahyu 5 ayat 13-14 dikatakan, dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.
Jadi dalam Wahyu 5 ayat 13 sampai 14 itu mengakui Yesus sebagai Tuhan. Ya. Keempat makhluk yang ada di sorga dan 24 tua-tua mengakui bahwa Tuhan Yesus itu sebagai Tuhan. Dan mereka menyembahnya ya, siang dan malam. Jadi kalau disimpulkan, ya hanya Tuhan yang boleh disembah, hanya Tuhan yang patut disembah oleh siapapun, baik oleh kita, oleh bangsa-bangsa lain, ya, baik yang di bumi maupun yang di surga. Hanya Tuhan yang patut disembah. Kenapa? Karena dalam Keluaran 34 ayat 14, Allah itu cemburu kalau kita menyembah yang lain. Ingat, Allah itu tidak senang diduakan. Ya, kalau kita baca di kitab 10 perintah Allah di situ, tidak boleh menduakan Allah. Ulangan 8 ayat 19 juga sujud menyembah kepadanya. Ulangan 8 ayat 19. Kita harus sujud menyembah kepadanya. Dalam Matius 4 ayat 10 dan Lukas 4 ayat 8, pada saat Tuhan Yesus juga dicobai oleh iblis, kata-kata firman yang dikeluarkan, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus, dibicarakan bahwa engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, bukan mencobai Tuhan Allahmu. Dan sebabnya itu iblis juga mundur daripada Tuhan Yesus. Ya. Wahyu 14 ayat 7 juga berbicara bahwa Allah itu pencipta langit dan bumi. Jadi kalau dikatakan kenapa Tuhan itu harus disembah, ya, kita tahu bahwa pada saat penciptaan Allah itu yang menciptakan langit dan bumi. Diterjemahkan kembali, diingatkan kembali dalam Wahyu 14 ayat 7, Allah itu pencipta langit dan bumi. Oleh sebab itu kita patut untuk menyembahnya. Semua ya harus menyembah Tuhan. Puji Tuhan kalau kita sudah mengerti kenapa Tuhan Yesus itu harus disembah, kenapa Allah itu harus disembah, dan kita sebagai pengikut Kristus, kita murid-murid Kristus, juga harus ada doa, pujian, dan penyembahan. Itu harus dilakukan terus-menerus, ya, bukan sewaktu-waktu, harus dilakukan terus-menerus. Kisah Rasul pasal 13 ayat 26 dan Kisah Rasul 13 ayat 36a dikatakan bahwa setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan Kisah Rasul 13:36a, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Jadi satu kehormatan tertinggi yang didapat oleh Daud, ya, sebagai pengikut Kristus. Ya, dia mengikuti Allah, dia mau dekat sama Allah, dia mau menyembah Allah, ya, sampai Tuhan itu juga berbicara bahwa Daud itu berkenan di hatiku karena dia melakukan kehendakku. Luar biasa, ya. Walaupun Daud pernah jatuh dalam dosa, ya, dosa perzinahan dengan Batseba. Tapi pada saat dia ditegur oleh Nabi Nathan, akhirnya Daud mengakui bahwa dia salah. Ya, dia tidak menolak bahwa memang dia bersalah di mata Tuhan. Permintaan Daud pada saat itu dalam kitab Mazmur 51 ayat 12 dan 13. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu,
dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya. Daud tahu bahwa roh Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan dia. Makanya dia minta, apapun boleh dia ambil. Kerajaannya pun boleh, jabatannya pun sebagai raja boleh diambil. Tapi dia permintaannya cuma satu, jangan diambil rohnya Tuhan daripada dia, daripada Daud. Ya, luar biasa. Pada saat perjanjian lama pernah kita baca, ya, Musa pada saat kesulitan untuk memimpin bangsa Israel, akhirnya Allah memanggil Harun dan ketua-ketua pemimpin-pemimpin dari kepala-kepala suku. Di situ dibicarakan bahwa separuh daripada rohnya Allah yang ada di dalam Musa itu akan dipindahkan kepada mereka, sehingga mereka juga boleh bernubuat seperti nabi-nabi. Ya. Jadi kuasa Tuhan itu, roh Tuhan itu sangat besar. Ya. Bisa memimpin satu bangsa. Kalau orang tidak sanggup, walaupun dia tidak sadar bahwa ada roh Allah, ya, harusnya kita juga harus tahu. Kita harus tahu seperti Daud. Kita harus mengerti bahwa roh Allah itu penting. Nggak boleh keluar roh Allah itu dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu tidak boleh meninggalkan kita. Ya. Karena Roh Kudus itu sangat penting. Keintiman seorang penyembah, ya, dikatakan Daud itu seorang penyembah. Kenapa Daud itu dikatakan seorang penyembah? Yang pertama, Daud itu keinginannya untuk selalu dekat dengan Tuhan. Ya, dia mendirikan pondok Daud, pembangunan bait suci, mempersiapkan orang-orang yang bertugas di bait suci. Ya, luar biasa. Daud itu, ya, mendirikan pondok Daud, mempersiapkan pembangunan bait suci. Walaupun dia tidak membangun bait suci, tapi dia mempersiapkan baik bahan-bahan maupun orang-orang yang akan bertugas nantinya di bait suci pada saat bait suci itu sudah selesai. Ya, luar biasa. Itulah keinginan Daud untuk selalu dekat dengan Tuhan, mengumpulkan orang-orang, imam-imam Lewi, untuk bertugas membawa puji-pujian, penyembahan, doa di bait suci nantinya. Di situ ada pemain kecapi, gambus, nafiri, dan sebagainya. Untuk apa? Karena Daud mengerti, Daud itu seorang pemain kecapi. Pada saat dia lagi gundah gulana, dia mau dekat sama Tuhannya, dia mainkan kecapinya. Dia menyembah Tuhannya, dia bermazmur, makanya ada mazmur-mazmur Daud yang keluar. Begitu juga orang-orang yang dipilih oleh Daud, misalnya Asaf, ya, itu orang-orang pemimpin-pemimpin Lewi yang dipilih, yang juga menelurkan mazmur, ya, mazmur Asaf. Ada beberapa mazmur Asaf. Puji Tuhan, mereka mau dekat sama Tuhan. Ya. Daud terutama yang kita bicarakan pada malam hari ini. Ya. Yang kedua, penyembahan yang tingkat kedalamannya semakin dalam. Daud itu bukan hanya tadi ingin dekat sama Tuhan aja, tapi dia melangkah lebih dalam lagi. Ya, penyembahannya itu dia masuk ke level yang lebih tinggi lagi, yang semakin dalam. Daud menuangkan pujian penyembahannya dalam mazmur-mazmur. Misalnya Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Ya, Daud itu mendahulukan Tuhan di atas segalanya. Dia berbicara bahwa
Tuhan itu adalah gembalaku, ya, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Keinginan Daud itu cuman mau dekat sama Tuhan dan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itu yang akhirnya sangat menggugah Tuhan kita, ya Tuhan Yesus yang memegang kunci pintu Daud. Pada saat sudah dibuka pun kunci pintu Daud, setiap orang bisa menyembah Tuhan. Sebelum Tuhan menutup pintu penyembahan, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita harus datang menyembah Tuhan. Seperti Daud yang mau tinggal dekat dengan Tuhan dan hidup di dalam rumah Tuhan sepanjang masanya. Ya, sepanjang masa. Keintiman seorang Daud juga yang ketiga, dia menyembah di dalam roh. Gambaran tentang penyembah yang mendapatkan pencurahan Roh Kudus di Perjanjian Baru dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Jadi Tuhan akan mengembalikan, membangun kembali pondok Daud. Di situ ada penyembahan, ya, siang dan malam, supaya orang lain pada saat orang lain mencari Tuhan, ya, yang tidak mengenal Allah, melakukan semuanya ini, melakukan penyembahan kepada Tuhan. Diajarkan ke seluruh bangsa, bukan kepada bangsa Yahudi saja, tetapi di seluruh bangsa. Ya, kalau Kisah Rasul 15 itu, di situ berbicara tentang sidang di Yerusalem, tentang Petrus, Yakobus, Paulus, Barnabas, dan orang-orang Yahudi bertukar pikiran. Ya, situ dikatakan bahwa kita menyembah Tuhan itu bukan eksklusif untuk bangsa Yahudi, tapi seluruh bangsa. Ya. Puji Tuhan ya. Saya akan membagikan satu ilustrasi, mungkin tidak saling berkaitan dengan apa yang dikatakan, tapi saya akan bagikan. Ya. Ada di satu bengkel, ya, ada besi, ya, potongan besi. Pada saat awalnya masih bagus, ya, masih mengkilat. Ya. Tapi seiring zaman, karena tidak dipakai, akhirnya korosif dan akhirnya berkarat besinya. Tapi ada juga satu palu, ya, yang ada juga di bengkel itu. Setiap saat itu dipukul. Palu itu sangat berguna untuk memukul sesuatu. Ya. Akhirnya sekarat terus dipakai palu itu. Dia tidak berkarat. Ya, tidak berkarat. Karena dipakai terus untuk mukul. Jadi karat pun tidak ada. Tapi beda lagi ceritanya dengan yang besi tadi, yang tidak pernah dipakai,
ya, tidak terpakai, teronggok, akhirnya berkarat, tidak bisa dipakai. Dikatakan oleh si Palu, karena engkau tidak dipakai, tidak pernah terpakai, akhirnya berkarat. Beda sama aku. Walaupun sakit, aku dipukul lawan benda lain. Tapi aku tidak berkarat seperti engkau. Ya, tidak berkarat. Makna dari cerita ini, saya mau mengkaitkan bahwa the calling to worship, ya, penyembahan itu juga seperti itu. Pada saat kita tidak mau pakai, pada saat kita sudah dikasih kesempatan, ya, pada saat kunci Daud ini masih dibuka sama Tuhan Yesus, penyembahan itu masih boleh dipakai, masih boleh dilakukan, tapi kita tidak lakukan. Lama-kelamaan kita juga akan mati, akan karatan. Kita akan lupa bahwa kita itu tugasnya di dunia itu juga untuk menyembah Tuhan. Nanti pada saatnya kita di surga, penyembahan yang hanya ada. Bapak Gembala kita sering berbicara, tidak ada pengkhotbah, tidak ada penginjil lagi nantinya. Ya, tidak ada pemuji penyembah di situ, tidak ada pemuji. Yang ada adanya penyembahan aja. Ya, penyembahan yang ada di situ. Puji Tuhan, ya. Kalau kita masih dikasih kesempatan, jangan mau seperti besi yang tidak dipakai-pakai. Ayo kita pakai kehidupan kita mulai malam hari ini untuk menyembah Tuhan, menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Sampai akhirnya kita ketemu pada Sang Pencipta kita. Pada saatnya kita dikumpulkan bersama-sama orang-orang kudus, kita boleh sama-sama menyembah Tuhan. Seperti keempat makhluk, seperti 24 tua-tua yang ada di surga, itu menyembah Tuhan. Betapa indahnya, betapa mulianya nanti pada saat kita bersama-sama boleh menyembah Tuhan. Saya mau bicarakan dalam kisah, ya, perempuan Kanaan yang percaya kepada Tuhan Yesus di Matius 15 ayat 21 dan 28 dan Markus 7 ayat 24 sampai 30. Di situ dikatakan bahwa perempuan Kanaan itu datang kepada Tuhan Yesus. Dia teriak-teriak kepada Tuhan Yesus. Supaya apa? Supaya anaknya yang kerasukan setan, yang merasa sakit, disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak menggubris. Terus dia berteriak-teriak, sampai murid-muridnya juga jengah gitu ya, melihat bahwa perempuan ini teriak-teriak terus. Sampai Tuhan Yesus juga berkata, kurang bagus di situ, bahwa makanan yang ada ini untuk bangsa-bangsa Yahudi, bukan untuk bangsa-bangsa lain, bukan untuk anjing katanya. Ya. Tapi dengan rendah hati perempuan Kanaan itu, walaupun anjing itu cuman makan remah-remah yang ada di bawah meja daripada tuannya, itu sudah cukup. Luar biasa iman daripada perempuan itu. Yang saya mau katakan bahwa kunci mengalami mujizat yang diajarkan oleh perumpamaan ini, ya, cerita ini, Tuhan Yesus itu tidak tertarik pada saat perempuan Kanaan meminta-minta untuk kesembuhan anaknya dari kerasukan setan dan kesakitan. Pada saat perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Ya. Dan Matius 15 ayat 28 dan Markus 7 ayat 29 berbicara bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya karena besarlah iman daripada ibu tersebut. Ya.
dia datang, mendekat, dan menyembah dia. Jadi kalau kunci mengalami mujizat, kalau misalnya Bapak Ibu di rumah pada saat-saat ini merasa tertekan, menunggu jawaban daripada Tuhan, ayo datang mendekat kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Tuhan tidak tertarik kepada rongronganmu, tapi Tuhan tertarik pada saat engkau datang mendekat dan menyembah Dia. Ayo kita semua, umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, saya mengajak mulai malam hari ini, kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada, dan terus pakai, dan seumur hidupmu tugasnya hanya menyembah Tuhan. Demikian firman Tuhan pada malam hari ini. Saya mengucap syukur untuk kebersamaan kita selama beberapa menit. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali. Dan saya yakin bahwa Bapak Ibu boleh mulai malam hari ini kita bersama-sama mendengarkan panggilan Tuhan untuk menyembah Dia. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Persembahan bisa dilakukan melalui scan kris, transfer ke nomor rekening yang ada di layar, dan Bapak Ibu juga boleh memasukkan persembahan ke amplop dan membawanya ke gereja. Kita mau bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau kami sudah mendengarkan sebagian firman-Mu. Kami juga mau membawa persembahan kami. Kami percaya persembahan kami boleh memperluas kerajaan-Mu, dan kami sebagai umat-umat-Mu mau memberikannya dengan penuh sukacita. Terima kasih untuk kesempatan pada malam hari ini juga kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati firman-Mu untuk menjangkau umat-umat-Mu pada malam hari ini, supaya mereka juga boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami mau berpisah satu dengan yang lain, kita mau terima doa berkat. Kita angkat tangan-tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali dan menjemput kita di awan-awan yang permai. Semua yang sudah terima berkat, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.